Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Puji Yunarto dari Krakatau Jasa Logistik. Ini adalah logistiknya Krakatau Steel. Semoga nanti saya nggak ditanya lagi seperti Pak Joko tadi, kenapa BUMN punya logistik gitu ya. Next, saya mungkin akan bahas poin-poinnya saja terkait multimoda logistik yang kita layanin. Jasa kami adalah memang integrasi, sesuai tagline kami adalah Krakatau Integrated Logistik, adalah integrasi antara pelabuhan dan kawasan industri. Kebetulan kami punya pelabuhan sendiri yang statusnya pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, kita pisah masing-masing, dengan panjang dermaga kurang lebih 3.500 meter. Kemudian dengan draft maksimal 21 meter, sehingga bisa menampung kapal sampai super capsis 200.000 DWT. Kemudian juga kita punya gudang sendiri yang bisa menampung 500.000 ton gudang curah dan kawasan untuk gudang terbuka. Kemudian gudang itu ada dua macam, gudang modern yang terhubung langsung dengan konveyor seperti Teluk Lamong, itu juga kita ada di sana dengan kapasitas 200.000 ton dengan kecepatan bongkar sekitar 22.000 ton per hari. Kemudian kita juga punya pendukung gudang juga di kawasan industri sekitar 1 juta ton untuk muatan curah. Dan di belakangnya kita punya kawasan industri kurang lebih 1.250 hektar, kawasan industri Cilegon. Didukung lagi ada kawasan industri Bojonegara, kemudian Serang dan Cikandi. Jadi bisnis kami adalah di pelabuhan, port handling. Tadi pelabuhan sudah kami sampaikan, kemudian dump truck. Karena kami tugasin sebagai logistiknya KS, kami dump truck memang punya milik sendiri, ada 80 unit, ada milik kita sendiri. Tetapi kita bermitra dengan angkutan lokal, kurang lebih angkutan lokal dan nasional, kurang lebih 800 unit dump truck. Ini biar saya nggak ditanya lagi sama Pak Joko. Jadi mitra lokal tetap kita libatkan semuanya. Kemudian trailer juga gitu, trailer kita ada 100 unit, tetapi mitra kita adalah 1.000 unit mitra baik swasta maupun BUMN, kita jadi mitra kami juga. Kemudian kereta api, jadi kita punya kontrak dengan KAI, kita punya kontrak langsung line antara Cilegon ke Surabaya, 2 hari sekali, mengangkut dari barat ke timur adalah dengan baja, kemudian dari timur ke barat apa aja kita angkut, karena kargo dari barat ke timur lebih besar, lebih banyak dibanding dari Surabaya ke Jakarta, sehingga memang kapasitas daya angkut dari Surabaya ke Jakarta itu belum maksimal, sehingga kita bisa memaksimalkan kargo lain yang bisa kita angkut melalui kereta api. Peralatan bongkar baik di pabrik maupun di pelabuhan kita yang handle, kita yang milikin. Kemudian gudang tadi sudah kami sampaikan. Next. Bisnis kami adalah di PPJK, Custom Clearance, kemudian Internal Handling. Jadi pendukung operasional di pabrik kami yang handle semuanya di Krakatau Steel. Cargo handling di pelabuhan, secara transportasi saya sampaikan, warehouse management kita juga menghandlenya, secara railway transshipment. Next. Ini pola yang kita lakukan di pelabuhan kami, di pelabuhan Krakatau Bandar Samudra di Cilegon. Di sini memang kargo yang kita handle full KS adalah kita yang handle. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan dan kita membuka juga bagi pelaku logistik lain berkecimpung ataupun melayani bongkar muat di pelabuhan kami yang umum.
Jadi kami terbuka, sangat terbuka bahwa kami tidak monopoli, tapi ada pihak-pihak lain, partner-partner kami juga melakukan langsung deal dengan pelanggan melayani bongkar muat di pelabuhan kita. Tetapi memang perlu kami sampaikan, ini kondisi bersaing. Jadi saat ini pangsa pasar kami adalah 60% punya induk, 40% adalah umum. Jadi terus terang memang kita bersaing, jadi ya mohon maaf, disampaikan tadi Pak Joko juga, kita memang perlu persaingan sehingga ada juga yang umum ikut ke kita. Next. Ini adalah salah satu skema yang kami lakukan terkait distribusi produk Krakatau Steel. Jadi tiap hari kita harus mengeluarkan barang dari pabrik kami adalah 6.000 ton per hari. Produk kami kurang lebih 200 sampai 250.000 ton sebulan. Tiap hari kita harus mengeluarkan barang 6.000 ton per hari. Sehingga beberapa multimoda yang alat yang kita pakai adalah dump truck, trailer, kemudian kereta, kemudian kapal, baik ekspor maupun interinsuler. Bahkan ini bisa switch. Suatu saat kebutuhan di Indonesia Timur, terutama kan kita hubnya di Surabaya, suatu saat ini akan kita berbesar. Kereta api akan kita berbesar, lebih banyak ngangkutnya, kemudian truk tetap selama ini truk angkutan trail tetap jalan. Jadi kita tidak mengurangi truk, tetapi dengan kebutuhan yang banyak, yang keretanya bisa sekali angkut 700 ton, 1.000 ton, itu kita manfaatkan untuk maksimalkan memaksakan produksi, angkutan produksi mas saya. Kemudian dengan di kapal laut, memang saat ini Sumatera yang kita layanin, Sumatera dan Kalimantan. Next, nanti sambil kami jelaskan di next. Ini dalam rangka estafet menghadapi 10 juta ton klaser baja. Jadi saat ini mungkin baru sekitar 5 juta ton ya baja yang kita tanganin di kawasan Cilegon. Tapi nextnya 2025-2026 kita akan meningkat lagi 2 kali lipat, sehingga 10 juta ton kita akan handle. Kedepannya memang perlu diperlukan adalah gudang hub di sebelah timur Jakarta, kemudian ada lagi gudang hub di wilayah Surabaya. Untuk kebutuhan wilayah timur, kita akan suplai dari Surabaya. Nah, kemudian Pontianak untuk wilayah Kalimantan. Terima kasih Pak Joko, saya 2 minggu lalu sudah survei ke Kijing, sudah survei ke Pontianak, bersama-sama Kepala Bea Cukai Kalbar, kemudian Batam, sama Medan. Saat ini memang dulunya ini yang Sumatera, wilayah Sumatera ini tidak hanya Medan saja, ini hampir Sumatera ini kita pakai kapal, ada Medan, ada Padang, ada Pekanbaru, ada Dumai, full semua pakai kapal. Nah kemudian di era 2 tahun lalu nggak salah ya, itu harga kapal luar biasa, freight-nya, akhirnya kita switch pakai trailer, dan secara biaya bisa lebih murah. Mohon maaf nih kalau ada pelaku industri pelayaran, kami kan logistik harus cari yang lebih murah itu. Switch pakai trailer akhirnya ke wilayah Sumatera itu. Kecuali Medan memang shipping lainnya cukup besar, jadi freight-nya juga kita bisa kompetitif. Ini gambaran kami untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Next. Ini model yang pernah kita lakukan. Ini kalau di industri
teman-teman kontainer rata ekspor. Tetapi kami adalah meng-create bisnis dalam artian impor bahan baku. Jadi ada Caron Pokpan, ada Java Comfit, ada berbagai macam lah. Itu dulunya mereka impor masing-masing. Kemudian kami datangin satu persatu. Terus persatu kami datangin, kalau Anda impor bersamaan, freight akan turun. Dan kami dari pelabuhan siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan tarif yang spesial. Dan alhamdulillah pabrik pakan ternak itu, walaupun kapalnya curah, barangnya sama, jenisnya sama, mereka mau impor bareng-bareng. Dan luar biasa, freight mereka turun drastis, sehingga efek dari harga produksi mereka akan juga lebih turun. Dan itu sudah berlaku bertahun-tahun. Dan ini 2 tahun lalu kita berlakukan ke Pupuk Indonesia. Jadi kayak Pusri itu ada kesulitan. Mereka kesulitan impor raw material karena di Palembang itu kan draftnya mungkin ya sekitar 5 meteran lah. Itu kapal mungkin cuma 5.000, 6.000. Kemudian ada juga Kujang, Pok Kujang malah nggak punya pelabuhan, dia lewat Priok. Mohon maaf nih kalau ada teman-teman yang sebelumnya menghandle ini di Priok, mohon maaf ya. Mereka lewat Priok, kapal-kapal 10.000, kapal 5.000. Kami dekatin mereka, termasuk dari Petro, kami dekatin mereka, Anda akan lebih hemat jika impor bersamaan raw materialnya. Setelah kita hitung sama-sama, freight-nya luar biasa turunnya, dan memang kunci adalah kita punya pelabuhan besar, yang kapal 50.000, 70.000, dan punya gudang kapasitas besar, sebagai buffer mereka. Dan itu sudah, alhamdulillah sudah jalan. Ini dengan ini menghemat biaya produksi mereka luar biasa. Kemudian kami lakukan juga ini untuk raw material gipsum. Kemudian pabrik gipsum itu banyak ada di Banten sama di Gresik, itu mendominasi pabrikan gipsum. Mereka selama juga masing-masing. Jadi kalau ternyata kolaborasi luar biasa emang gitu. Termasuk tidak hanya pemilik barangnya, tradingnya juga kita dekatin. Karena kalau kolaborasi ternyata bisa menghemat biaya produksi mereka yang cukup besar, sehingga ini bisa menambah nilai tambah kos logistik maupun biaya produksi mereka. Ini mungkin saya sharing bagi teman-teman mungkin di luar daerah, mungkin ada mungkin dari Makassar atau mana, silahkan. Pola ini bisa dipakai. Mungkin di Makassar ada beberapa industri yang sama, silahkan deketin. Saya bagi ilmu ini, silahkan deketin. Mereka ajak sharing bareng, impor bareng, itu bisa menghemat freight cost yang luar biasa, akan menekan biaya produksi mereka. Kemudian ada tambahan, kebetulan Pupuk Indonesia Logistik, Pupuk Indonesia Group itu punya grup namanya logistik. Pupuk Indonesia Logistik adalah punya armada. Selama ini mereka kalau ngirim barang dari Pusri, dari PKT, selalu kosong, baliknya selalu kosong. Sehingga dengan pola ini, mereka kita minta mampir ke tempat kami. Jadi untuk distribusi raw material mereka ke Palembang maupun ke tempat lain. Jadi ada efeknya bahwa kita tidak hanya sendiri, kita berkolaborasi dengan lain, rezeki kita bagi sama-sama. Next. Nah ini masih hangat. Kita juga mendistribusikan distribusi untuk BTS Kominfo ke Papua. Jadi memang medannya Papua luar biasa. Kami tidak menceritakan yang dari pelabuhan utama, dari sini sampai ke Jayabaya, nggak perlu. Kami distribusi di sana aja, bahwa ada beberapa metode yang kita lakukan. Pertama adalah pakai helikopter, pakai pesawat, tentunya luar biasa biayanya, ongkosnya. Tapi memang
saving cost juga luar biasa. Kami punya pola lain lagi. Ini yang mungkin sebagai orang logistik harus bagaimana uletnya untuk menghemat biaya. Pola kami adalah pakai kapal besar pertama. Ini sepanjang daerah itu ada aliran sungainya. Biasanya kalau orang kan simpel, udah pakai pesawat aja, udah pakai helikopter saja, pasti biayanya besar. Akhirnya kita coba ada beberapa metode. Pertama adalah kapal besar, yang sungai yang bisa lawan kapal, ya nggak begitu besar ini. Kemudian setelah mentok perahu ini di ujungnya yang udah nggak bisa pakai perahu ini lagi, kita ganti dengan perahu kecil-kecil. Sampai ke pelosok-pelosok. Ini karena distribusinya kita kan untuk bakti kominfo itu kan sampai ke arah pegunungan juga. Dan akhirnya begitu sudah nggak nyampe sama sekali dengan pola air, dengan angkutan yang perahu kecil-kecil, ujungnya di sana dipanggul. Orang manggul itu bisa 3 kilo, 5 kilo. Tapi memang kos logistiknya dibanding kita pakai pesawat, pakai helikopter jauh sekali. Dan itu kami diapresiasi sama teman-teman Kominfo bisa menurunkan kos logistik yang luar biasa. Mungkin itu aja cerita dari kami. Nanti silahkan kita bisa saling diskusi. Jadi sekali lagi, walaupun kami BUMN, kami semua kita rangkul ya. Biar saya nggak ditanya kalau Pak Joko lagi. Semua kita rangkul. Kita berkolaborasi, tidak hanya BUMN yang kita utamakan, tetapi full kita ada nasional. Kemudian terkait tadi mengenai resesi, saya sudah hampir 20 tahun lebih bergerak di pelabuhan dan logistik. Alhamdulillah, insya Allah kita harus optimis ya. Optimis Pak Sehadi, seperti saya sampaikan tadi. Jadi saya baru awal kerja itu 97. Baru kerja langsung kena krisis. Wah, itu luar biasa itu. Nah, itu benar-benar saya rasakan itu. Tapi ternyata Indonesia bisa bangkit. Indonesia ini luar biasa. Kemudian tahun berapa ya, zaman Pak SBY itu, krisis lagi. Tapi nggak sangat berdampak. Kemudian pandemi kemarin juga nggak berdampak. Apalagi bisnis logistik. Selalu ada substitusi. Misalnya kita ada kargo di sini sepi, pasti ada kargo penggantinya. Saya yakin itu. Dan kita orang logistik pasti yakin. Pasti ada substitusi kargo penggantinya. Insya Allah optimis bahwa kita bisa melewati resesi yang sudah digaungkan berkali-kali, dan semoga kita selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.